Ya. Wah, sama Mbak Nana aja nih. Mbak Nana. Oh, gitu. Gimana, gimana? Yang ditanyakan apa nih? Itu, itu kalau saya lihat itu, eh apa namanya, itu di modul satu sih, Mbak. Nah, di modul satu. Apa? Apa? Inisiasi. Kenapa? Oh, analisis publik. Jadi kan kalau kita bahas satu-satu ya, Mbak ya. Itu kan kalau kita pertama kan bahwasanya kan kalau di dalam public speaking itu kan harus ada mengembangkan diri pribadi, kan begitu ya. Kalau yang pertama itu. Jadi di dalam public speaking itu artinya kalau kita bisa punya keterampilan berbicara di depan umum, itu kan jadi pribadi kita itu kan bisa diterima baik di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang kedua adalah mempengaruhi dunia sekitar kita gitu. Jadi artinya kalau apalagi kalau kita misalnya punya pengaruh sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain gitu. Kemudian meningkatkan karier. Saya inisiasi itu sebentar ya. Tadi ditanyakan apa inisiasi ya? Mm-mm. Mm-mm. Analisa publik ada di sebentar, ada di sebentar saya baru membaca sampai modul 2 sih. Modul 2. Ada di mana? Modul berapa? Modul 3. Modul 3, modul 4. Sebentar, modul analisis publik. Sebentar, modul 4 ya. Sebentar, modul 4. Oke. Modul 4, modul Oke, modul 4 ya. Modul 4 itu kan ada hubungan Pak baik dengan publik. Hubungan baik dengan publik di sini adalah tentunya kita pertama kan menjaga kredibilitas ya. Kredibilitas itu kan artinya kepercayaan kita sebagai pembicara gitu, sebagai public speaker gitu ya. Kemudian sehingga kita mau apa orang publik itu mau mendengarkan kita berbicara kan. Kemudian jadi diri sendiri, tampil apa adanya. Jadi enggak meniru-niru gaya orang lain gitu ya. Kemudian di sini ada sebentar. Pertama itu kalau jadi diri sendiri itu pertama kan mengenal diri kita, kelebihan kekurangan, kemudian memperbaiki kelemahan sampai terus kemudian belajar ya, belajar dengan kehidupan, dengan melihat, membaca gitu ya. Kemudian sebentar. Kalau saya sih tadi lihat soal yang Mbak Nana kirim itu kok kayak bab satu. Itu di modul satu. Itu di modul satu. Kota-kota gimana maksudnya? Mm-mm. Nah, sebentar. Saya soalnya handphone saya masih di charge. Sebentar. Kalau kalau di kirim email bisa nggak Mbak? Kirim email bisa nggak? Nggak, maksudnya kirim email bisa nggak? Kotak-kotak gimana tuh Mbak? Kotak-kotak itu kan maksudnya ini Mbak. Sebentar, ini kan ini kan pertanyaan pertama dari 15 pertanyaan kan?
Enggak. Pertanyaannya itu ada berapa? Ada 15 kan? Pertanyaannya ada 15 kan, Mbak? Nah, ada 15 kan? Kalau di situ saya melihatnya begini, mengatasi rasa takut ketika harus berbicara di hadapan sejumlah orang itu adalah pertama adalah mempengaruhi dunia sekitar, mengembangkan diri pribadi sampai ke meningkatkan karier. Tapi itu tidak menjadikan kita orang terkenal. Itu sih kecuali ya, pilihannya tuh ada 3 itu, Mbak. Heeh. Ada kotak-kotak. Itu bisa dikirim email nggak ke saya? Nggak, maksudnya uh, Mbak Nana tahu email saya kan? Mbak Nana tahu email saya kan? Enggak, sebentar. Saya ngirim email ke Mbak Nana deh. Alamat email Mbak Nana, alamat email saya ya. Coba dikirim email ke saya deh, nanti saya bantu. Ya. Nah, enggak, saya terangkan aja dulu deh bentar ya, karena di bab 2 itu ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Beberapa hal esensi. Jadi memang kalau public speaking itu ada persamaan dan perbedaan dengan percakapan ya. Persamaannya itu sama-sama menyampaikan pesan ya. Kemudian isi dan cara juga sama. Sampai kemudian ada pesan itu untuk mendapatkan dampak positif, gitu kan? Nah, kemudian pembicara kalau di dalam public speaking dengan percakapan hampir sama. Jadi harus menyesuaikan dengan reaksi, ya. Reaksi lawan bicara. Nah, perbedaannya apa? Kalau public speaking itu lebih terstruktur. Jadi kita nggak bisa asal ngomong, nggak bisa asal apa ya, kalau kita bilang ngecap gitu ya. Kemudian bahasanya juga lebih formal dibandingkan percakapan. Kemudian menggunakan penyampaiannya juga berbeda. Jadi biasanya menggunakan kata-kata yang baku gitu. Kalau kita bilang mah seperti menulis skripsi, jadi bukan menulis cerpen gitu. Kalau percakapan tuh lebih kepada kalau tulisan itu ada seperti cerpen. Nah, terus ini coba kalau menurut saya sih saya bahas satu-satu aja ya. Jadi Mbak juga paham gitu kan? Halo Mbak. Ya, soalnya terus di sini di dalam public speaking itu tetap harus memperhatikan 5W1H. 5W1H itu yaitu siapa publiknya, terus apa topiknya, terus alasan kita harus berbicara itu, terus kapan kita berbicara dan di mana kita berbicara. Dan yang terakhir adalah bagaimana gitu loh, bagaimana pembicaraan kita itu menarik gitu loh. Nah, bagaimana menarik pertama nanti di bab 2 akan dijelaskan mengenai hal-hal yang menarik itu salah satunya adalah kredibilitas gitu. Jadi misalnya kalau kita sudah terpercaya, orang publik akan lebih mudah percaya. Oh, misalnya ketika saya ada orang berbicara mengenai politik. Orang percaya, oh karena memang dia ahli politik. Tapi ada orang yang, ngapain sih dia bicara politik? Ternyata dia, cuma dagang biasa. Nah, kayak gitu, kayak komentator-komentator itu kan, kredibilitasnya kadangkala diragukan ya. Nah, kemudian tentunya yang pertama adalah visualisasi diri. Artinya, public speaker itu harus menarik untuk publik gitu ya. Nah, contoh public speaker yang merubah dunia itu salah satunya adalah Luther King ya, Luther King. Nah, public speaking itu awalnya adalah retorika, Mbak, seni berbicara. Seni berbicara, kemudian nah ini nih, Mbak,
Bisa dibuka halaman 130, Mbak. Dari 129 deh, 129. 129. Ada ya? Ada yang 129. Udah? Ini adalah retorika, ini adalah teori penting retorika yang harus diingat oleh orang komunikasi, Mbak. Udah ya? Nah, jadi gini, kenapa? Karena teori ini itu nanti akan masuk di dalam komunikasi persuasi. Gitu. Ya. Komunikasi persuasi. Teori ini akan masuk juga ke dalam mata kuliah opini publik. Jadi misalnya contohnya ya, di sini adalah apa namanya? Dalam teori retorika itu ada dua asumsi dasar. Pertama adalah pembicara yang efektif harus memperhatikan publik gitu. Jadi pembicara itu harus berorientasi pada publik ya. Misalnya karena publik itu adalah individu yang punya motivasi, punya keputusan gitu kan. Dan dia adalah heterogen si publik ini. Terus yang kedua adalah pembicara yang efektif memanfaatkan berbagai cara untuk membuktikan dalam presentasi mereka ya. Pembuktiannya itu bisa dipakai menjadi ada dua hal. Pertama adalah logika ya, dengan logika. Yang kedua adalah dengan etika ya. Jadi kadang-kala ada beberapa retorika yang tidak cukup hanya memberikan argumen saja. Tidak cukup hanya dengan memberikan retorika saja, logika saja, tapi juga dengan etika. Misalnya dia memberikan logika, tapi si public speakernya itu ternyata hanya tampilannya itu hanya pakai sandal jepit kayak gitu. Celana pendek. Nah, kan berarti dia tidak punya etika ya, Mbak ya? Gitu. Atau misalnya dia berbicara dengan kata-kata yang kotor. Nah, dia tidak bisa gitu. Nah, sumber kredibilitas itu ada berbagai cara. Pertama adalah kecerdasan, kepintaran gitu. Ini tidak semua orang punya. Oleh karena itu kemudian harus ada karakter simpatik. Karakter simpatik itu yang dicontohkan oleh Nelson Mandela gitu ya. Dia mampu menggerakkan warga Afrika itu kan. Kemudian yang paling penting adalah niat baik gitu. Ada beberapa public speaker yang tidak bisa dipercaya karena tidak adanya niat baik sehingga misalnya dia mengolok-olok orang lain gitu. Itu sudah tidak ada niat baik ya. Kemudian di sini juga ada packing. Packing itu adalah ngebungkus pesan gitu. Jadi ngebungkus pesannya misalnya dia bentar Mbak ini dia misalnya dia hanya ngebungkus pesannya tuh begini. Jadi misalnya dia itu banyak bercanda, itu juga bisa gitu. Atau misalnya dia tidak banyak bercanda tetapi dia misalnya mengemukakan contoh-contoh nyata. Atau kalau misalnya dalam agama adalah mengkaitkan sesuatu itu dengan Al-Qur'an gitu ya, seperti itu. Sehingga orang percaya. Atau red herring. Red herring itu menyampaikan gagasan, menggabungkan sesuatu yang sedang aktual. Misalnya saat ini sedang aktual soal katakan kalau di Taiwan misalnya sedang aktual saat ini ngebahas typhoon gitu kan. Sehingga orang harus menjaga kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu adalah red herring ya. Nah, hambatannya itu ada voice. Voice itu suara. Ada beberapa orang yang suaranya kecil sehingga orang dengar aja udah males. Tapi kayak Soekarno kan suaranya menggelegar kan, gitu kan? Orang langsung langsung simpatik gitu. Kemudian ada semantik. Semantik itu adalah kata-kata yang bisa timbul salah paham, miscommunications gitu. Jadi misalnya
Kadangkala ada orang yang public speaker itu yang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, sehingga justru tidak menambah publik itu percaya atau publik itu paham, tapi malah bikin salah paham gitu ya. Jadi bingung gitu. Ini maksudnya apa ya gitu. Kemudian ada kepentingan gitu. Misalnya karena dia kepentingannya supaya menang jadi bupati atau kepala daerah. Nah, itu juga hambatan ya. Sehingga dia memberikan sebagai pembicara itu tidak tidak sepenuh hati ya. Kemudian ada motivasi, kemudian prasangka. Prasangka itu misalnya adanya emosi karena misalnya apalagi misalnya dia public speakernya karena untuk pemilihan wali kota atau pemilihan calon pimpinan daerah. Wah, itu kan pasti dia ada prasangka-prasangka dengan lawan politiknya ya. Itu juga bisa merupakan hambatan. Kemudian kekaguman ya. Misalnya gini, kita kagum sama public speaker tuh hanya karena bukan karena isinya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena akhlaknya, tapi karena misalnya hanya karena gantengnya, fisiknya, kekayaan, itu juga hambatan gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, menurut Aristoteles, mulai dari logos, ethos gitu, ini harus benar-benar kita hafal, Mbak, sebagai orang komunikasi. Karena itu sampai kita skripsi, kalau kita nulis skripsi, kita suka ditanya itu ya. Nah, kemudian ada beberapa 5 hukum retorika ya. Itu 5 hukum retorika ini juga sering ditanyakan. Apa itu? Mulai dari penemuan ya. Penemuan, kemudian ada penyusunan ya. Halaman 134, Mbak. Kemudian ada gaya, kemudian ada ingatan, kemudian ada penyampaian gitu. Ya. Coba itu nanti dibaca. Nanti kita diskusi lagi ya Mbak ya, gitu. Saya coba kasih sampai ke modul 2 ya Mbak, jadi biar paham dulu gitu kan. Nah nanti soalnya itu tadi bisa di email dulu Mbak, coba saya pengen lihat dulu. Soalnya tadi setahu saya itu mah jawabannya itu ada 3 itu. Yang soal tadi itu kalau nggak salah kan ada. Oh, gitu saya malah nggak paham tuh. Coba nak, bisa nggak dikirim email ke saya? Coba saya lihat. Oh gitu. Enggak, soalnya kok nggak jelas di saya soalnya ada skor-skor gitu. Enggak, itu tugasnya itu bisa dikirim email nggak? Nggak bisa ya? Kalau nggak dikirim foto lagi tapi yang lebih jelas ya Mbak. Soalnya di tempat saya nggak begitu kelihatan. Nah, di maksudnya yang Mbak maksudkan tadi itu kayak kepotong gitu loh Mbak. Gitu. Ya. Nah, kalau di modul 2 ya, di modul 2 itu kalau saya lihat itu sudah berhubungan public speaker itu dengan komunikasi, Mbak. Di modul 2, ya kan? Lihat. Kan ada elemen-elemen dalam komunikasi kan? Elemen-elemen dalam public speaking. Nah, di model komunikasi di sini nih mulai dari ada model klasik ya. Model klasik itu yang pernah saya terangkan hanya ada komunikator dengan komunikan saja. Gitu. Ya, atau komunikator 1, komunikannya disebut komunikator 2. Kemudian ada pesan, ada gangguan. Itu saja, Mbak. Seperti itu, ya. Itu yang klasik, Mbak. Ya. Nah, elemen public speaking ini harus juga sudah dihafal di luar kepala. Pertama adalah pembicara sender. Sender ini sebutnya adalah apa, Mbak? Komunikator ya, Mbak ya. Nah, receiver public ini adalah komunikan. Nah, komunikan itu biasanya punya kerangka acuan, frame of reference. Kerangka acuan itu misalnya begini, mempengaruhi makna. Jadi misalnya gini,
Dia sudah paham nih, apalagi misalnya katakan eh orang si publiknya itu adalah psikolog. Tapi public speakernya, dia datang ke acara public speakernya itu bicara psikolog yang dia bukan psikolog. Paham nggak, Mbak? Hah? Belum paham. Contohnya gini deh. Misalnya gini. Saya lulusan komunikasi. Ya nggak? Nah, terus saya diajar sama orang saya diajar komunikasi tapi bukan lulusan komunikasi. Paham nggak, Mbak? Nah, otomatis kan saya sudah punya kerangka acuan kan? Oh, teori komunikasi ini seperti ini gitu loh. Tapi orang yang berbicara itu nggak pernah belajar komunikasi ngajarin saya. Paham nggak? Nah, jadi kan kita punya kerangka acuan. Wah, ini nggak bener nih kan gitu. Iya kan? Nah, itu namanya kerangka acuan, Mbak. Nah, yang jadi misalnya katakan gini misalnya ya, misalnya eh ada orang nih mau apa ya? Mau menjadi pendamping para TKI gitu kan? Halo? Bentar. Halo? Halo Mbak Nana? Kok purs ya? Hmm? Halo? Kenapa? Kok kamu mau ngangkat? Halo Mbak? Ya, ya. Ini ya Mbak, koneksi ya, jelek ya. Tiba-tiba ini. Contohnya misalnya gini deh, ada orang mau mendampingi persoalan soal TKI, tapi dia nggak pernah ngerti gitu loh Mbak. Tapi dia bicara soal TKI, paham nggak Mbak? Nah, kan otomatis kan kita ngerasa ini orang nggak pernah punya pengalaman itu, tapi kok bicara soal soal satu hal itu gitu, soal TKI gitu kan? Nah itu adalah kerangka acuan ya. Kemudian pesan itu udah paham ya. Kalau pesan, kemudian ada umpan balik itu pasti atau feedback. Kemudian ada gangguan ya. Kemudian konteks situasi, misalnya katakan kita lagi berbicaranya itu konteksnya itu dalam situasi apa nih? Situasi lagi emosi atau dengan apa namanya konteks sejarah atau psikologis itu tadi misalnya karena ada emosi, adanya fisik misalnya karena kita melakukan apa namanya pembicaraan ini karena langsung nih offline atau online kan pasti beda ya Mbak ya, online dengan offline ya gitu ya. Nah kemudian apakah ada konteks budaya? Budaya itu misalnya adanya nilai-nilai yang dipercaya atau adanya hierarki sosial gitu ya. Nah kemudian di sini di dalam keterampilan pendukung public speaking itu juga harus ada kemampuan listening, mendengarkan. Ya beda Mbak, listening dengan hearing. Kalau listening itu mendengarkan, kalau hearing itu mendengar. Jadi kalau mendengarkan itu adalah dia uh, benar-benar memperhatikan, ya, memperhatikan tidak hanya mendengar saja, tapi benar-benar menangkap apa yang disampaikan oleh public speaking. Nah ini setahu saya biasanya suka keluar Mbak. Apa bedanya mendengarkan dengan men, uh, mendengarkan dengan mendengar? Kalau di sini kan tidak mendengarkan ya, tapi itu itu uh, uh, ini nih biasanya suka ditanya Mbak, ya. Mm-mm. Kemudian, mm-mm. Tuh ada tuh 214 tuh Mbak.
Kan ada tuh tanda orang tidak mendengarkan dan tanda orang mendengarkan, Mbak. Nah, mendengarkan tuh listening. Nah, kalau hearing itu mendengar saja. Oke. Nah, ini juga nih pembicara kita dapat melakukan beberapa hal mempermudah publik mendengarkan pesan kita. Pertama adalah biasanya kita menceritakan pengalaman pribadi dulu, ya kan? Tapi juga tidak boleh terlalu lama, gitu. Terus kemudian atur kecepatan, karena ada beberapa orang yang nggak bisa mendengarkan percakapan yang cepat kan, gitu, ya. Kemudian usaha menarik, misalnya menarik di awal presentasi, misalnya bisa dengan gambar, bisa dengan video, dengan musik, seperti itu, Mbak. Kemudian, itu juga merupakan alat visual yang efektif, ya. Nah, mendengarkan, mendengarkan tadi yang listening itu adalah pendengar aktif subjeknya. Paham ya, Mbak? Mendengarkan yang tadi listening tadi itu adalah pendengar, itu adalah orangnya yang mendengarkan itu namanya pendengar aktif, ya. Pendengar aktif itu otomatis seluruh fisiknya itu terlibat, ya. Jadi ya enggak fisiknya aja, tapi pikirannya ada di mana-mana. Itu bukan pendengar aktif, ya Mbak. Tuh. Kemudian apalagi nih? Ini modul 2. Bentar. Nah, di dalam public speaking itu juga ada yang namanya etika, Mbak. Etika, ya. Etika. Jadi kita harus berkata apa adanya, jujur ya. Terus kemudian misalnya tepat waktu datangnya, ya. Jangan sampai publik justru menunggu si public speaker, gitu ya. Kemudian kalau perlu ada data-data akurat, jujur tadi tuh, misalnya kalau misalnya ada data-data statistik itu perlu diungkapkan, ya. Kemudian sopan, ya, ketika di depan tidak berucap kata-kata yang kotor atau kata-kata yang mengandung unsur pornografi dan sara, seperti itu. Kemudian tidak melebih-lebihkan data, ya, kalau kita bilang zaman sekarang mah lebay gitu ya, atau menghindari menyerang pendapat orang lain, ya, itu. Kemudian ini etika selanjutnya adalah dengan hubungan pihak ketiga atau pihak pengundang, baik perusahaan ya ataupun lembaga pemerintahan, seperti itu, ya. Kemudian etika dalam hubungan dengan publik, tadi penampilan yang sopan gitu kan. Kemudian sikap gerak-gerik tubuh, tata bahasanya sopan gitu. Terus apa lagi nih? Bentar. Saya ambil yang ada juga etika kepribadian. Nah, ini penting nih. Nih, ini juga sering keluar nih. Yang paling penting adalah diperhatikan adalah personal grooming. Apa sih personal grooming itu? Nah, halaman 238, Mbak. Nah, personal grooming itu mulai dengan fisik, rapi, rambut, wajah gitu ya. Kalau toh rambutnya panjang itu diikat gitu. Jadi nggak dibiarkan terurai begitu saja. Kemudian kebersihan kebersihan tubuh gitu ya, kebersihan tubuh tidak bau, mulai dari bau badan, bau mulut, kuku gitu. Kemudian busana. Misalnya jangan sampai ada kancing baju yang ternyata copot gitu, nggak dicek seperti itu. Terus kaos kaki, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai perempuan nih pernah misalnya dia pakai stocking tapi stocking kanan kirinya nggak seimbang gitu ya, gitu. Kaos kakinya misalnya bajunya formal tapi kaos kakinya non formal kayak gitu ya. Sepatu ya, ikat pinggang seperti itu. Nah, yang paling penting adalah sekarang ini adalah unsur plagiarisme.
Apa itu plagiarisme? Adalah dia mengutip, kalau kita bilang kopas tanpa sumber gitu loh Mbak. Jadi misalnya si public speaker itu ngopas kata-kata orang lain, katakan misalnya, saya ngopas kata-katanya Mario Teguh, tapi saya aku sebagai kata-kata saya, bukan kata-kata Mario Teguh. Nah, itu namanya plagiat. Gitu. Atau misalnya saya ngopas kata-kata orang lain tapi nggak saya tuliskan sumbernya. Gitu. Nah, itu kan nggak boleh tuh, ya. Terus jiplak, ya, itu namanya jiplak. Oke. Nah, kita masuk bab modul 3 ya, modul 3. Di modul 3 ini eksplorasi ide. Sebetulnya sih kalau mata kuliah public speaking tuh harus ini sih, harusnya enaknya kalau saya biasanya ngajar tuh praktek. Ya, praktek. Jadi nilainya tuh harus ada praktek. Bingung juga nih kalau nggak ada praktek ya. Pertama kan tentu ada salam dulu ya. Salam bisa dengan ucapan selamat pagi, assalamualaikum gitu ya. Kemudian ada isi gitu ya. Setelah isi, kemudian di sini adalah bagian penutup. Bagian penutup itu bisa ucapan terima kasih, bisa ucapan maaf gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus eh apalagi nih sebentar. Ini memang saya biasanya pakai ini ya, pakai praktek jadi agak repot nih menjelaskannya. Oke. Gak apa-apa. Topik misalnya ya, topik. Nah, kalau kita misalnya topik tentang di sini kan dijelaskan misalnya AIDS gitu ya. Nah, kalau AIDS itu berarti mulai dari bahasanya awalnya AIDS tuh jadi apa nih? Salah satunya narkoba gitu. Kalau misalnya kita mau ngebahas misalnya apa nih? Persoalan sakit. Nah, bisa dari apa namanya gaya hidup, pola makan, gitu kan, pola tidur, seperti itu, ya kan? Jadi pemilihan topik itu harus dikaitkan. Enggak misalnya kita sakit hanya ngublek-ngublek soal sakitnya saja, tapi sakit itu bisa bicara dari pola hidup. Pola hidup itu apa? Pola makan, pola tidur, gitu kan? Gitu. Jadi kita mencari misalnya mulai dari referensi. Sekarang ini misalnya referensi itu bisa dengan internet, ya. Internetnya pun harus dicantumkan kalau misalnya kita ngambil dari blog gitu ya. Atau kita ngambil dari YouTube juga harus dicantumkan. Kalau enggak nanti bisa terkena undang-undang plagiarisme gitu. Bentar. Gak apa-apa sih, ini masuk ke bab 4 ya, Mbak. Halo, Mbak. Putus lagi ya, Mbak ya? Halo, Mbak. Mm-mm. Nah, analisa publik. Analisa publik itu pertama adalah hubungan baik dengan publik, Mbak. Gitu. Hubungan baik dengan publik itu adalah pembicara harus punya kredibilitas di mata publik. Tadi dengan misalnya sikapnya, ya, dengan apa namanya kecerdasannya. Sikap itu salah satunya adalah karakter, gitu kan. Terus kalau kita menyampaikan topik juga harus senang gitu. Misalnya saya harus menyampaikan topik tentang katakan politik. Sebetulnya saya tidak terlalu menguasai, tapi karena saya harus menyampaikan itu ya saya harus dengan sukacita tuh menyukai topik yang saya sampaikan gitu kan. Kemudian ketika saya harus tampil katakan di tempat katakan dunia malam, saya nggak suka sebetulnya, tapi karena saya harus tampil ya saya harus menyukai publik tersebut gitu kan. Kemudian bisa mengembangkan dengan humor, Mbak. Bisa mengembangkan dengan humor juga gitu. Ada pertanyaan, Mbak?
Hah? Tidak ada suara. Ya, kok nggak ada suara ya? Itu koneksinya. Itu your device is causing poor audio quality. Suaranya kencang. Yang di sana siapa? Mana? Mana suaranya mana? Ini udah kencang banget kan? Halo Mbak. Halo. Halo. Dengar nggak Mbak? Kayaknya putus nyambung ya Mbak ya. Halo Mbak Nana. Oh, kayaknya putus nyambung ya. Makanya nih. Oke. Makanya tadi ya uh, memanggil nama penanya, artinya kalau kita misalnya pada saat menyampaikan pesan sebagai public speaker tadi, ada yang bertanya gitu kan, kemudian menghargai orang yang punya keahlian khusus, kemudian mengembangkan dengan suasana humor, gitu, jadi biar nggak tegang, memberikan ucapan terima kasih pada publik, ya, hingga minta maaf gitu ya kalau kita ada kesalahan, gitu kan. Nah, analisa publik itu salah satunya adalah ini juga penting, Mbak, harus diingat bahwa pertama adalah usia. Tentunya ketika kita bicara dengan publik yang usianya muda semua, itu akan apa? 412, Mbak. 412, 412. Nah, jadi ketika kita misalnya bicara sama usia yang tua semua, itu berbeda dengan kita yang berbicara dengan mereka yang usianya muda gitu ya. Kemudian gender. Ketika kita harus berbicara pada gender perempuan, gitu pasti berbeda dengan publik yang gendernya laki gitu. Gitu. Demikian pula kalau misalnya itu campur suami istri. Nah, itu juga harus diperhatikan seperti itu. Ya, kemudian nah, tadi status pernikahan. Kita bicara pada orang-orang yang sudah menikah atau kita berbicara pada orang-orang yang menikahnya terlambat, misalnya sudah pada usia misalnya katakan 40 tapi belum menikah. Nah, itu juga beda. Status sosial itu juga harus diperhatikan, ya. Suku, etnis, budaya juga harus diperhatikan, ya. Bukan berarti kita bicara sara, enggak, tapi otomatis ketika kita berbicara pada katakan kita jadi public speaker di suku Madura akan berbeda dengan kita berbicara public speaker di orang Sunda gitu, ya. Nah, kemudian agama ini juga perlu diperhatikan. Kemudian organisasi tertentu, ya, termasuk latar belakang pendidikan gitu ya. Kita berbicara dengan orang yang lulusan katakan dia sudah pernah sekolah dengan orang yang tidak sekolah sama sekali atau misalnya orang yang katakan sekolahnya usianya rendah dengan usia yang sekolahnya tinggi itu juga pasti berbeda. Strata ekonomi itu juga penting, perlu diperhatikan. Ekonomi kelas atas dengan ekonomi kelas bawah gitu kan. Nah, itu tadi adalah analisa publik. Bagaimana dengan situasi publik? Nah, lain lagi Mbak, situasi publik. Ini juga harus diperhatikan Mbak. Ya. Pertama adalah jumlah publik. Jumlah publik 30 tentunya beda dengan kalau kita bicara dengan ratusan, gitu kan? Termasuk mengatur ruangan. Apakah bentuknya lingkaran ataukah bentuk U ataukah bentuk podium? Itu pasti beda, gitu kan? Nih, ini bisa dilihat ya di gambar 418 ya Mbak ya. Gitu.
Ya. Ada teater atau yang tadi saya bilang podium gitu kan, atau kelas, atau kemudian ada kita sebut hearing bone gitu ya. Sehingga kita bisa jalan-jalan di tengah atau restoran, ya, itu beda-beda, Mbak, gitu. Nah, demikian pula kita harus lihat nih minat publiknya seperti apa. Nah, ternyata di halaman 40 itu publik tuh ada 4, Mbak, kelompok publik. Ini juga sering keluar nih. Pertama adalah public friendly, ada public subordinate, intelektual, dan dominan. Penjelasannya ada di 421, Mbak. Nah, friendly itu seperti apa? Subordinate seperti apa? Intelektual hingga dominan nih. Tuh. Ya. Sehingga kita biasanya seorang public speaker itu harus nanya nih kalau kita mau jadi public speaker gitu. 422, Mbak. Hal-hal yang sering ditanyakan public speaker kepada penyelenggara, mulai dari berapa jumlah pria wanita, bagaimana dengan agamanya, latar belakang pendidikan, berapa jumlah peserta, kemudian pekerjaan, apakah berasal dari satu perusahaan gitu kan, apakah kemudian apa harapannya dan lain sebagainya. Ini nih yang ada di 422 sampai 423 itu adalah hal-hal yang ditanyakan oleh public speaker atau hal-hal yang ditanyakan oleh pembicara ketika dia menjadi menjadi public speaker atau menjadi pembicara, ya, gitu. Ada yang ditanyakan, Mbak? Mudah-mudahan paham ya. Saya bahas aja deh, Mbak, biar ini nggak mas, biar. Makanya nanti minggu depan. Makanya nanti kalau ada yang nggak paham nanti tanyakan lagi gitu kan. Nah, kemudian modul 4 yang terakhir adalah alasan publik bertanya. Ini apa nih alasan publik bertanya nih? Misalnya karena mereka tidak mengerti atau kurang paham, atau karena ingin mendapat informasi lebih lengkap, atau konfirmasi terhadap apa yang sudah pernah didengar oleh publik, gitu kan? Kemudian atau mereka si publik ini nggak mau membeli pesan yang kita sampaikan dengan berbagai alasan, artinya bahwa dia ngerasa bahwa pesan yang disampaikan oleh pembicara itu adalah kuno atau usang atau sudah tidak sesuai dengan teori terbaru seperti itu, gitu ya. Atau hanya ingin mencari perhatian, itu juga ada publik yang seperti itu, ya. Atau hanya ingin menguji kredibilitas pembicara, juga ada seperti itu, ya. Kemudian cara menjawabnya juga bermacam-macam. Ada yang sopan, ada yang tidak sopan, ada dengan pertanyaan kemudian dijawab dengan materi, atau menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Jadi misalnya dia itu menjawab tapi tidak langsung to the point. Jadi hanya memberikan sebuah kiasan, gitu ya. Atau memang ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu dijawab, gitu kan? Karena misalnya ada pertanyaan yang kasar dan menyudutkan seperti itu. Nah, tapi si pembicara juga harus tahu nih, ada beberapa publik yang sulit. Misalnya publik yang banyak ngomong atau sok tahu, gitu kan? Agresif, suka berargumentasi, atau kadangkala pendiam. Ada misalnya, siapa yang belum jelas? Siapa bertanya? Diam semua. Tapi dia kemudian bisik-bisik gitu kan. Nah, sehingga si pembicara itu perlu ada persiapan. Ketika mau maju, ketika mau jadi pembicara, persiapannya salah satunya adalah bisa mengendalikan emosi, mengontrol suara. Kontrol suara. Nah, apa itu kontrol suara? Ini sering nih ditanyakan. Pertama adalah intonasi, tinggi nada, ya, volume, ya,
Jadi tinggi nada itu beda dengan volume. Volume itu besar kecil. Kalau tinggi nada itu kita bicara sebetulnya tidak marah, tapi karena kita bicaranya kemudian nadanya tinggi, bisa diartikan marah seperti itu. Kemudian kecepatan, ya, alur, ya. Jadi perlu ada jeda supaya lebih mudah dimengerti. Ada penekanan, aksen, misalnya orang kalau tahu saya misalnya langsung ibu dari Jawa ya, karena aksen Jawanya nggak hilang, misalnya seperti itu. Ada artikulasi, berbicara dengan jelas, ya, sampai dengan kemudian menjaga tata bahasa. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa PS atau public speaking ini memang lebih formal daripada percakapan, ya. Kemudian ada mendengarkan, menjaga visual, bahasa tubuh gitu ya. Jangan sampai kita menjelaskan tuh hanya diem kayak patung. Jadi sesekali perlu dikombinasikan dengan gerakan tangan, gerakan tubuh, mimik muka. Jangan juga kita kaku atau terlalu banyak, tangannya terlalu terlalu gerak terus atau badannya ke sana kemari gitu ya. Kemudian kenapa? Iya, biar nggak grogi ya gitu. Nah, itu. Terus kemudian keahlian juga dalam menjawab pertanyaan gitu. Apakah menjawab pertanyaan cukup satu pertanyaan satu, atau misalnya ditampung dulu. Itu juga yang harus dikuasai oleh public speaker atau pembicara. Itu aja sih Mbak, kayaknya. Mudah-mudahan paham ya Mbak ya. Biar nggak bentrok, kapan nih untuk materi lain nih, opini publik? Nggak ada. Oh gitu. Oh, lah yang mata kuliah lain apa? Oh, cuma 3 ini toh. Oh gitu. Oh, alah. Oh, ya 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 ya. Apanya? Mm-mm. Kalau saya sih selama saya bisa jawab sih boleh-boleh aja. Mm-mm. Berarti nanti kapan ya kita ini ya, yang opini publik ya Mbak ya, berarti ya? Enggak, maksudnya kan ada mata kuliah opini publik kan? Kira-kira kapan nih? Mau hari apa ya? Hari Selasa gitu ya Mbak ya? Kenapa? Hari hari Selasa ya Mbak? Gitu. Paling enggak 3 kali apa 4 kali lah. Kalau 2 kali kayaknya kurang sih ya. Mm-mm. Iyalah, tiga apa 3 kali, 2 kali itu saya nerangin, nanti Mbak cerna, nanti minggu depan kita kan tanya jawab nih, gitu kan? Nanti habis itu saya nerangin lagi setengah materi berikutnya, habis itu tanya jawab lagi. Iya, 4 kali lah. Makanya. Ya maksudnya mungkin nggak sampai 1,5 jam ya, 1 jam lebih dikit lah gitu ya, gitu. Yang penting ada, yang penting yang penting ada proses tanya jawab lah Mbak, gitu kan? Mm-mm. Makanya itu aja sih Mbak ya. Nanti coba Mbak foto lagi, soalnya itu kayaknya kepotong deh, jadi saya juga nggak paham itu. Kalau setahu saya tadi itu pertanyaan itu tuh ada di modul 1.
Kayaknya kalau nggak salah nilainya 10 deh, Mbak. Kalau bener gitu kayaknya. Makanya. Coba soal-soal yang lain coba saya lihat nanti. Kalau yang tadi sih soal yang Mbak kirim ke saya itu adalah pertanyaan di modul 1. Mm-mm. Mm-mm. Oh lah. Jadi besok besok kelas Mbak nggak ada ini ya, nggak ada TTM offline ya? Oh. Mm-mm, mm-mm. Retorika itu adalah cikal bakalnya public speaking. Ya, tadi ada Aristoteles tadi loh, Mbak. Ya kan? Yang saya bilang tadi, logos, etos, itu kan. Kemudian etos itu tadi mencakup ada kredibilitas, gitu kan. Kredibilitas itu ada kecerdasan, ada karakter, kan tadi. Mm-mm. Itu sih harus itu sih harus ngelotok itu orang komunikasi. Karena itu nanti di opini publik juga keluar, di apa namanya komunikasi persuasif juga keluar gitu. Mm-mm. Ya, logos itu logika, etos itu etika. Terus kemudian makanya kemudian perlu juga adanya packing, kemasan. Kemasan pesannya itu seperti apa gitu kan. Red herring itu adalah menyampaikan gagasan dengan jalan menggabungkan dengan objek yang sedang aktual, menarik gitu. Tuh, misalnya saat ini kalau di Jakarta kan lagi akan ada pemilihan gubernur tuh. Nah, red herring tuh. Kita menyampaikan gagasan dikaitkan dengan pemilihan gubernur Jakarta gitu. Itu red herring, Mbak. Gitu. Nah, nanti hambatan-hambatannya juga itu juga sering sering ditanyakan tuh, mulai dari voice, semantik, motivasi, interest, prejudice, prasangka, itu di halaman 132, 133 gitu. 5 hukum etorika itu juga sering tuh ditanyakan, Mbak. Halaman 133, Mbak. Nah, 134, 133. Mulai dari hukum etorika tuh mulai dari ada inventio, ya, penemuan, pengaturan, ada gaya, ada ingatan gitu. Nah, nanti monggo dibaca dulu, nanti minggu depan kita diskusi, Mbak. Gitu. Nanti insya Allah nanti saya kabari lagi ya, kalau nggak hari Senin, hari Selasa ya. Mungkin nanti opini publik dulu deh. Kalau yang teknik mencari dan menulis berita ini soalnya ini mata kuliah baru sih. Jadi saya harus baca dulu. Kalau yang opini publik tuh kan mata kuliah udah lama ya, jadi memang udah saya dulu ngajar itu gitu. Opini publik, public speaking yang teknik mencari. Teknik mencari dan menulis berita ada. Uh, 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 Jawaban apa? Hmm. Yang mana nih? Yang mana? Mata kuliah apa? Oh, belum. Terus gimana? Mm-mm.
Hmm. 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 Kalau piramida terbalik, uh, sebentar, piramida terbalik itu kan berarti kan justru uh, apa namanya umum dulu baru ke khusus, ke khusus, Mbak. Kak, ini kan piramida terbalik toh, Mbak. Kalau piramida itu kan bentuknya kan yang kecil kan atas, yang kecil kan di atas kan kalau piramida. Piramida terbalik itu kan yang kalau piramida terbalik itu kan yang lebarnya dulu yang di atas kan? Berarti ya umum dulu, Mbak. Umum dulu baru ke khusus. Sebentar, gimana? Keterangannya gimana? Sebentar. Tiga berapa? Penting? Iya. Sebentar, penting, kurang penting, tidak penting. Ini makanya ini saya juga bingung nih. Harusnya sih kalau piramida terbalik itu kan berarti umum dulu, Mbak, baru ke khusus. Ya makanya saya juga bingung nih. Sebentar. Kita bahas hari Senin deh, Mbak. Ini tugasnya buat kapan? Oh, udah. Oh, alah. Ya nggak apa-apa lah dibikin berdasarkan ini. Tapi kalau dilihat kayak gini sih harusnya kok agak apa nggak ini ya? Bentar. Oke, dibikin kayak gitu. Terus habis itu dibikinnya straight news atau feature? Ada permintaan lain nggak, Mbak? Straight news atau feature? Oh, ya udah, ya udah. Dilarang apa, Mbak? Oh, iyalah, iya. Wah, iyalah. Bikin cerita sendiri aja lah. Mm-mm. 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 Ya. Heeh. Terus? Maksudnya gimana? Mm-mm. 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 Mm. Ya 5W plus 1H, ya.
Terus? Gimana? Sebentar, itu tuh tadi Mbak lagi jawab. Aku tuh tak pikir tuh Mbak lagi jelasin. Piye maksudnya? Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Enggak, pertanyaannya gimana? Heeh. 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 Benar? Heeh. Heeh. Heeh, pokoknya 5W1H aja. Heeh, ya, terus? Heeh, 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 heeh. Terus? Heeh, heeh, terus? Heeh. 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 Heeh, terus? Heeh, terus? Heeh. 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 Ya, heeh. Boleh, heeh. 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 Iya, iya. Bentuk berita juga ada thread news, feature tuh bentuk berita juga, Mbak. Iya, itu juga bentuk berita itu. Iya, iya, heeh. Itu thread news juga bentuk berita. Heeh. Ya, makanya. Ya. Hah? Apa? Apanya, Mbak? Apanya? Gimana? Bentar. Kenapa tadi nanya thread news ya? Thread news tadi kan ada tuh di halaman 319 tuh. Kalau thread news itu biasanya dia itu beritanya itu apa sih? Lebih menggambarkan informasi yang jelas gitu. Kalau feature tuh hanya menggambar apa sih? Kalau feature itu apa ya? Kalau feature itu lebih kepada berita-berita yang hanya menggambarkan, menceritakan saja biasanya mengapa, bagaimana gitu. Tapi kalau straight news itu lebih kepada personal, sosok orang. Jadi dia menceritakan mengenai misalnya katakan siapa, apa yang dia lakukan kayak gitu. Tapi kalau switcher itu lebih kepada mengapa gitu kan? Misalnya mengapa kita harus memilih, katakan mengapa kita harus bekerja di Taiwan? Bagaimana kita sampai ke sana? Nah, itu adalah feature, Mbak. Nah, sehingga kalau feature itu dikatakan tidak jelas gitu. Dan hal-hal yang penting itu seringkali ditunda. Ya, gitu. Dan biasanya ada gaya bahasa. Bahasanya lebih santai, non formal dibandingkan straight news. Kalau straight news tuh mengutamakan isi gitu.
Boleh, monggo. Gimana? Sebentar, ulangi lagi, Mbak. Heeh. 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 Mbak bikinnya apa? Isu yang menarik. Smartphone yang apa? Smartphone aja. Nah, terus habis itu? Iya bisa, tapi lebih baik ditambah. Iya, masuk akal. Iya, baiknya ditambah didukung data, Mbak. Misalnya saat ini pengguna smartphone itu berapa gitu. Nah, jadi bagus tuh. Enggak, cari data aja, sumber di misalnya Google gitu. Kan bisa googling, Mbak. Tapi ditulisin sumbernya, nanti jadi biar Mbak nggak dikira ngarang-ngarang. Gitu, misalnya, atau misalnya pemakai smartphone makin meningkat, gitu kan? Katakan tahun 2012 atau katakan 3 tahun terakhir ini.
Misalnya meningkat menjadi 50%. Sumber misalnya katakan apa detik.com atau apa kan pasti ada tuh Mbak di googling. Gitu ya Mbak ya. Ya makanya tambahin dikit, tambahin itu sih udah. Ya wis. Nanti kita lanjut ya Mbak, besok nanti tak kabari lagi Senin apa Selasanya. Nah, tapi udah oke tuh tadi opini publiknya cuma kasih data aja biar biar kita nggak dianggap ngarang-ngarang gitu loh Mbak. Oke, makin meningkat, meningkat tuh datanya siapa gitu loh. Gitu kan? Kalau Mbak misalnya, oh meningkat, iya benar meningkat Mbak. Katakan misalnya 3 tahun terakhir meningkat, sumber ya meningkat 30%. Kemudian ada tulisan tuh sumber detik.com atau sumber republika.com kan orang jadi tahu kan gitu. Gitu. Sebutkan judul beritanya yang kita kutip gitu. Jadi kan lebih ini ya, lebih lebih akurat gitu. Yang kita tuliskan tuh lebih akurat. Gitu, Mbak. Ya. Ya wis gitu. Semangat, Mbak. Semangat. Nah, jangan sampai patah semangat, harus sampai lulus. Ya wis gitu aja ya. Oke. Oke, nanti biar apa ibu sama anaknya sama-sama lulus, sama-sama jadi sarjana. Ya wes gitu aja ya Mbak ya. Ya, nanti apa namanya? Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ini ya, bisa apa namanya? Bisa gabung juga nih, kasihan ya kalau ini sendiri gitu. Ya, itu aja Mbak. Monggo. Selamat malam ya. Mohon maaf nih ya. Assalamualaikum. Udah? Mau pakai mana nih dia? Oh ya udah. Hmm.
Masih.